Halo sobat investor, kembali lagi bersama gua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, memberikan insight, memberikan informasi, dan memberikan eh, perkembangan pengetahuan tentunya. Karena kalau dari video-video gue itu kan simpel ya, cara menghitung harga wajar, kemudian memproyeksikan sebuah saham. Eh, Jika dibandingkan dengan yang lain, melihat rasio atau laporan keuangan secara lengkap, gua nggak begitu, apa namanya, nggak begitu concern ke sana kalau untuk cara berbagi info di YouTube ya. Karena menurut gue itu butuh pemahaman dan keahlian yang sangat bagus gitu. Lo harus mengerti laporan keuangannya kayak gimana, cara ngitungnya kayak gimana. Jadi gue memanfaatkan ya informasi seperti ini, gitu, fundamental, rasio keuangan. Kemudian yang penting kita tahu eh, kemana arah perusahaan dan perkembangannya seperti apa. Nah, kali ini ada saham PBID ya, Panca Budiman ini di bidang produksi kemasan plastik. Nah, plastik juga perlu teman-teman ketahui nih. Karena gue kalau misalkan sisi lini bisnis mana nih yang didukung oleh plastik, tentu untuk bungkus paket, bungkus makanan, bungkus barang belanjaan. Nah, siapa yang nggak pernah pakai itu gitu. Kemudian bisa cangkir plastik, sedotan, tali rapia. Nah, tentu pasti akan digunakan. Nah, itu sentimen bagus dalam bidang bisnis Panca Budiman. Kan kita lihat secara fundamental ya. Secara fundamental tadi gue udah lihat sekilas juga ya, aset versus hutang tentunya lebih besar asetnya dibanding hutang, kemudian nilai buku naik terus, aset juga naik terus, ini juga bagus karena adanya pengelolaan perusahaan yang baik, yang bagus, aset lancar, hutang lancar, itu lebih besar aset juga bagus. Kemudian penjualan beban pokok lebih banyak penjualannya, dan laba ditahan versus dividen ini ya itu tadi seperti di video-video sebelumnya, bahwa laba ditahan itu bisa digunakan untuk modal atau menambah ekuitas dan ekspansi untuk modal selanjutnya bisnisnya seperti itu ya. Kemudian langsung aja kita lihat secara rasio profitabilitasnya. Nah, ini rasio untuk menghitung seberapa keuntungan yang dihasilkan dari kinerja perusahaan. Nah, memang di tahun 2021 ini ada penurunan dibanding ketimbang 2020. Kemudian imbal hasil ekuitas dan ini lebih tinggi lebih tinggi ekuitas ya dibandingkan aset. Margin laba kotor sudah sesuai dengan sektornya ya, melebihi sektornya. Margin laba operasi justru lebih besar ketimbang sektornya. Kemudian margin laba bersih juga lebih besar ketimbang sektornya. Sektor sejenisnya imbal hasil aset tadi ya, aset dan ekuitas lebih besar ekuitasnya. Dan ini secara umum lebih besar dari sektornya. Ini juga menarik nih, bahwa perusahaan ini bisa bersaing dengan sektor sejenis. Kemudian yang menarik juga dari sisi hutang ya, jangka panjang. Ini cuma 0,23 ya, DER-nya. Kan minimalnya di bawah 1 tuh, atau maksimal sama dengan 1 ya. Ini 0,23, artinya Panca Budiman itu mau hutangnya berapapun itu bisa lunasinya secara jangka panjang. Seperti itu. Itu secara fundamental ya good lah untuk Panca Budiman. Kita lihat secara valuasi ya, valuasi berdasarkan rasio. Ditutup di harga 1.640 tanggal 20 Juli ya. Revenue naik tapi net income turun. Nah, ini secara kuartal per kuartal 2021 ke 2022 di kuartal 1. Nah, penurunan income biasanya akan mempengaruhi net margin juga, net profit margin. Ini bisa aja diakibatkan oleh pendapatan naik, tapi misalkan skala produksi untuk biaya maintain alat, kemudian adanya pembelian bahan baku yang lain gitu kan. Kemungkinan itu yang diakibatkan kenapa net income itu turun atau laba bersihnya turun. Kemudian PI rasio di bawah 10 juga yang relatif nanti kita akan lihat. Ini bagus ya, 7,58. Dividen juga cukup menarik ya bagi teman-teman yang mau incar dividen, sama juga cukup menarik di 6% lebih. PSTTM di 216, kemudian ROA, ROE kompak di atas 8, ini juga besar. NPM-nya juga, nah itu tadi yang gue sampaikan ya, net income itu akan mempengaruhi NPM, bahwa di sini tidak memenuhi batas bawah yang gue tetapkan sendiri seperti itu.
batas bawahnya 9,5, ini 9,4 RPM dari Panca Budiman. Kemudian PBB hari ini di 1,3 kali, gue sesuaikan dengan ROE-nya, harusnya 1,6 kali, maka didapatkan harga wajarnya 2.000-an, 2.100-an, margin safety-nya di 31%. Kemudian ini juga termasuk saham yang masih murah ya, karena nilai PBB kali PR-nya ini masih di bawah 22,5. Menurut metode Graham, harganya di 2.400-an atau marginnya di 52%. Kemudian menurut PE method ya, secara gua asumsikan kenaikan rata-rata PR-nya selama 3 tahun itu dapat di 1.800-an atau 13% di harga sekarang marginnya. Rata-rata 3 tahun min PBB-nya di 1,33, maka harga normalnya di 1.694, yang masih mendekati ya di harga sekarang. Total rata-ratanya harga wajar di 1.965 atau margin objektifnya di 20%. Itu untuk saham Panca Budiman secara rasio keuangan. Kemudian gue masukkan secara rata-rata PER. Ya, rata-rata PER 3 tahunan. Dapat harga wajarnya di 1.641. Ya, berarti memang harga sekarang udah termasuk harga rata-rata PER-nya. Standar deviasi rata-rata PR-nya. Kemudian jika pakai yang optimis plus 1, harganya itu 1.800-an ya, mirip dengan perhitungan harga wajar di method. Kemudian jika uh, tidak optimis atau misalkan kita untuk mencari diskon harga lagi, minus 1 standar deviasi di 1.400-an ya. Nah, ini gue gunakan area resisten, ini area support. Artinya, ketika menyentuh di harga 1.400-an, itu gue lebih baik untuk cicil beli atau HK gitu ya. Selama belum menembus area bawah sini, sekitaran 1.400 atau 500, mungkin sifatnya wait and see. Nah, secara pair seperti ini ya, dia garis min PE standar deviation-nya sudah berada di kisaran rata-ratanya. Kemudian secara teknikal kita lihatnya. Panca Budiman sekarang memang ditutup di harga 1.640 dengan minus 0,1%. Berada di antara support di 1.620 dan resisten di 1.660. Selama masih berada di antara kedua support dan resisten ini, akan bersifat cenderung sideways. Ini juga MACD ya, telah menunjukkan garis sideways dan cenderung memang berbalik arah untuk menuju mengetes support terdekatnya di 1.620. Kemudian jika proyeksinya di sini ada gap ya, proyeksinya saham ini mampu menutup gapnya, maka jika kita HK di harga sekarang, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 7% ya dari harga sekarang dengan proyeksi harapannya bisa menutup gap 9 dari 10 gap ya pasti tertutup seperti yang di video sebelumnya yang gue bahas, gap pasti tertutup. Nah, namun harga sekarang memang berada di bawah garis EMA 50 dan garis EMA 150, artinya selama belum menembus garis ini, cenderung akan bersifat sideways mengetes kedua antara support dan resisten ini. Kemudian garis stochastic RSI juga memang cenderung untuk menuki ke bawah. Kita lihat secara bandarmologi ya. Di sini memang terlihat ya adanya banyak distribusi. Oke. Kemudian di harga 1.645 adanya distribusi, namun secara umum adanya akumulasi. Dan asing juga memang terhadap saham Panca Budiman ini, 2 minggu terakhir ini adanya banyak akumulasi saham Panca Budiman. Nah, seperti yang gue bilang tadi, kenapa gue pakai area 1.400 untuk support, itu untuk memaksimalkan margin of safety gue gitu kan. 1.400 itu di mana? Nah, ini area di sini nih, 1.500-an. Area sini, gitu. Ini terakhir tuh di November 2021. Nah, kalaupun misalkan tidak cenderung untuk susah ditembus, ya minimal di harga support terdekatnya di 1.620. Itu kalau menurut gue ya. Kalau kita beli di sana, di sini ya, kita punya margin di 9%-an ya, kurang. Seperti itu, kemudian secara seasonality kita lihat ya.
Secara 5 tahun terakhir memang di bulan Oktober, November itu kompak untuk naik sebesar 75% dan di bulan April itu naik 80%. Nah, bulan April tuh ada apa sih untuk saham ini? Bulan April, Mei April itu ternyata ada April Mei itu ada pembagian dividen. Maka di sini di Mei terjadilah gap ya, maka pembagian dividen itu. April juga memang naik di sini. Nah, ada kesempatan untuk menjual di harga bulan Oktober ya. Sangat mungkin kita beli aja, tunggu aja di support yang terdekat, kemudian kita jual di sini misalkan asumsinya ya, atau sampai menutup gap. Simpel ya untuk hitungan yang gue anut gitu, yang gue pakai. Mungkin itu aja untuk perhitungan Panjabi Budiman, proyeksi dan harga wajar, teknikal, seasonality, bandar teknologi. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.